pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, sebelum berdoa, Ibu akan bertanya siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah. Semoga kehadiran adik-adik tetap terjaga seperti ini ya. Ya Ibu. Nah, sebelum memimpin doa, coba siapa yang mau berani memimpin doa pada pagi hari ini? Saya. Kakak Ain aja. Oh, iya. Silakan adik Ain. Baik teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih adik Ain. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Tidak ingat bisa. Nah, anak-anak adik-adik, kalian pada minggu lalu itu ada yang masih ingat pembelajaran kita? Saya tahu Ibu. Saya tahu Ibu. Coba adik Ain apa? Membaca teks hewan. Nah, kemarin adik Farah membaca teks hewan seperti apa? Kancil dan kera-kera Ibu. Ya, jadi di teks hewan itu ada informasi-informasi penting. Nah, ada yang sudah tahu informasi penting itu biasanya disebut apa? Belum tahu Ibu. Saya tahu Ibu. Coba adik Ain apa itu tentang informasi penting? Biasanya disebut apa? Disebut juga ide pokok. Nah, jadi hari ini kita akan belajar level yang lebih tinggi lagi dari membaca teks hewan menjadi ide pokok. Nah, di setiap paragraf itu terdapat informasi penting yang biasanya disebut dengan ide pokok. Nah, sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran pada pagi hari ini, adik-adik harus mempersiapkan alat tulis menulis di atas meja. Selain dari itu, adik-adik bisa masukkan ke dalam tas. Sudah siap adik-adik? Siap Ibu. Nah, Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran ini. Kalian simak baik-baik ya. Baik Ibu. Nah, kalian perhatikan ada informasi penting yang ada di video ini. Nah, kalian sudah tahu kan video pada yang Ibu perlihatkan? Ya Ibu. Nah, kalian bisa melihat ide pokok itu bisa disebut juga sebagai apa? Gagasan asal. Yang biasanya terdapat pada awal paragraf. Nah, bagus. Nah, sebentar Ibu akan panggil satu orang kalau sudah memahami apa itu ide pokok dalam satu paragraf. Di sini ada cerita yaitu kartu detektif Kebun Apel Pak Ketut. Coba siapa yang mau maju? Atau dua orang saja? Adik Ain silakan maju. Nah, oh terima kasih adik Farah. Nah, adik Ain membaca kartu detektif 10 yang judulnya Kebun Apel Pak Ketut. Coba adik Ain baca. Pak Ketut memiliki kebun apel. Jadi kebun apel Pak
dari peraturan di sekolah ini apa? Yang biasa ide pokok itu kan ada di paragraf pertama. Coba adik Ain bacakan ide pokok paragraf pertama. Jadi ide pokok dari cerita tadi menurut saya yaitu di sekolahku ada 4 aturan penting yang harus dipatuhi oleh semua siswa. Ya, bagus. Ada yang mau coba lagi? Saya mau Oke, 3 orang. mau ibu Oke, ini kebun bekal sekolahku. Cuma dia dapat yang mana? Mari menyenangkan di kampung. Wow, bagus. Silakan. Siapa yang mau baju pertama? Saya juga Oh, ini. bisa aja dan saya ini ibu. Nah, atau ibu akan membagikan saja LKM. Nah, kan kalian sudah mempunyai kartu-kartu detektif ini. Nah, ini untuk adik Wirna, ini adik Farah, adik Sarah sudah dapat? Nah, di sini ibu akan membagikan 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, di sini ada ide pokok dan ide pendukung. Kalau kalian sudah cepat menjawab, ibu akan kasih reward. Oke. Ibu kami membaca ibu. Oh, ini. Ibu saya mau bertanya. Ya, silakan ibu. Ide pola pendukung ini kayak gimana ibu? Oh, ide pendukung itu biasanya kan di sini Pak Ketut memiliki kebun apel. Jadi ide pendukungnya itu kebun apel. Oh, ide pendukung. Kebun apel. Iya. Kenapa ya? Jadi kalau lampunya apa? Kalau ide pokok itu biasanya kan di yang pertama yang ini. Nah, iya, itu setiap ini Pak setiap pohon menghasilkan setiap iya. Jadi ide pendukung itu yang mendukung dengan paragraf pertama. Baik ibu. Oh, siapa yang menjawab pertama ibu akan kasih reward. Oh, Berkelompok. berkelompok. Ayo kerjasama. Ide pendukung itu macam kan ide pokok yang pertama Pak Ketut memiliki. Oke, tunggu ya di Farah. Nah, Pak Ketut memiliki kebun apel dengan 150 pohon. Setiap pohon itu menghasilkan sekitar 20 apel. Jadi ide pendukung ini yang setiap pohon menghasilkan sekitar 20 apel. Pendukung itu dari kalimat yang kedua dari ide pokok. Kan ide pokok terdapat pada kalimat paragraf pertama. Nah, ide pendukung itu paragraf yang kedua. Jadi setiap pohon menghasilkan sekitar 20 apel. Oke. Sudah paham adik Ain? Sudah paham ibu. Oke. Coba siapa yang mau maju pertama kelompoknya? Oke, silakan. Oke, silakan tadi. Jangan berkelahi ya adik-adik. Nah, bagus adik Farah. Kelompok Farah kelompok berapa? Kelompok 1 ibu. Oke, silakan baca teks dari kartu detektif 4. Itu judulnya apa? Tanggung jawab Rina. Ya. Iya. Rina adalah seorang ketua kelas yang bertugas untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Satu hari Rina lupa membawa buku catatan tugas ke sekolah, sehingga semua tugas teman-teman tidak bisa diserahkan ke guru tepat waktu. Ide pokok di cerita ini yaitu Rina lupa membawa buku catatan. Ya. Ide pendukungnya itu yaitu Rina ketua kelas. Ya. Berarti adik Farah sudah memahami ide pokok dan ide pendukung dalam setiap paragraf. Oke, terima kasih adik Farah. Kelompok 2. Oke, silakan adik Novia.
kita? Baik Ibu, saya Coba Adik Sarah perhatikan yang di depan. Ya, Ibu, maaf. Suatu hari, Syafa pergi ke sekolah dengan membawa bekal makanan dari rumah. Judul cerita Novi apa? Judul sekolahku. Oh iya. Ibunya menyiapkan nasi hangat, ayam goreng renyah, dan sebuah apel merah yang segar. Saat bel istirahat berbunyi, Syafa segera membuka kotak bekalnya di taman sekolah. Jadi ide pokoknya itu, Syafa pergi ke sekolah dengan membawa bekal dari rumah. Kemudian ide pendukungnya, ibu menyiapkan nasi hangat, ayam goreng, dan apel merah segar. Adik Novi sudah paham tentang ide pokok dan ide pendukung? Sudah paham Ibu? Baik, silakan duduk Adik Novi. Terima kasih. Kelompok 3, Nur Ain sama Sarah. Siapa yang mau maju? Sarah Ibu. Oke, silakan. Ya, ayo pada Ibu. Ya, ayo pada. Ya, ayo pada. Oke, semangat. Jadi kartu Judul. ya, judul kartu detektif kelompok 3 yaitu belajar tentang terjadinya hujan. Wow. Jadi ide pokoknya Rino belajar tentang proses terjadinya hujan. Sementara ide pendukungnya guru di kelasnya Pak Budi menjelaskan bahwa hujan terjadi karena adanya siklus air. Adik Sarah sudah paham tentang ide pokok dan ide pendukung? Sudah Ibu, paham sekali. Oke, silakan Adik Terima kasih, Sarah. Ibu. Nah, sebelum menutup pembelajaran pagi hari ini, Ibu mau tanya, ada yang sudah memahami tentang apa itu ide pokok? Sudah Ibu. Coba satu orang. Baik, Ibu. Silakan Adik Sarah, Farah. Dan pokok itu yaitu masalah utama yang terdapat di sebuah cerita. Biasanya itu terdapat di awal pertama. Ibu mau tanya lagi, ide pendukung itu biasanya terletak pada paragraf keberapa, Nur Ain? Kedua. Ibu. Ya, bagus Ya, banget. ini sama. Iya, ya. Nah, adik-adik, kalian kan sudah memahami ide pokok dan ide pendukung. Sudah, Jadi, Ibu. ide pokok itu terdapat pada setiap informasi teks cerita ini, yang biasanya terdapat pada paragraf pertama. Sedangkan ide pendukung itu biasanya muncul pada di paragraf kedua atau masalah apa yang akan dibahas pada cerita tersebut. Adik-adik sudah paham? Paham. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, coba siapa yang mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini? Coba Adik Jumatia, karena iya, Ibu. sama-sama. Ibu. Coba sama-sama. Buat dia Jumatia pimpin. Ayo semuanya berdiri. Sama-sama berdiri. Ayo berdiri. Ayo, sebelum pulang kita 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa pulang dulu. Coba Baik, Ibu. siapa yang ingin memimpin doa pulang? Saya Ibu. Silakan Adik Novita. Jadi teman-teman sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kita tentang teks hewan ya. Baik, Ibu. Oke, sebelum pulang, adik-adik harus hati-hati di jalan ya. Baik, Baik, Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu selama proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.